Hadirin rahimahumullah, mengutip tadi, ketika kita mengamalkan sesuatu pasti ada godaannya, ada gangguannya, ada ujiannya bagi kita. Ada satu kisah seorang anak, "Bu, saya mulai sekarang saya nggak mau sholat lagi ke masjid." Kata ibunya, "Kenapa?" "Karena di masjid ternyata ada yang ngobrol, ada yang main HP, ada yang bercanda, ada yang segala macam." Kata si ibu, "Bolehlah kamu tidak berjamaah ke masjid, tapi satu syarat, coba kamu laksanakan dulu bahwa dari rumah air ini satu mangkok dengan penuh, tanpa harus tidak boleh ada yang tumpah. Ya, keliling itu masjid 3 kali, tidak boleh ada yang tumpah, dengan syaratnya kalau kamu tidak ada yang tumpah, maka boleh kamu berhenti berjamaah ke masjid." Ternyata saking ngobrolnya sama ibunya, "Oke lah, saya coba." Ya, nah, bawa air itu, ya, terus mengelilingi dengan hati-hati, terus dia tertuju kepada air tersebut, ya, tertuju kepada air tersebut. Nah, 3 kali sudah itu laporan sama ibu. "Nah, bagaimana? Sudah saya kerjakan, Bu." "Bagaimana tadi? Apakah kamu lihat orang yang ngobrol?" "Nggak tahu, saya fokus kepada air ini." "Apakah lihat yang main HP?" "Saya nggak tahu, Bu, saya karena fokus kepada air ini." "Bagaimana? Apakah ada yang bercanda?" "Nggak tahu, pokoknya saya mau fokus kepada air tersebut." Nah, begitulah, ketika kita mengerjakan sesuatu, jangan pedulikan orang lain, tetapi fokuslah apa tujuan kita. Ketika diri kita, tujuan kita dalam ibadah kepada Allah, ya, maka abaikan yang lain. Fokus untuk diri kita, apa yang ingin kita dapatkan, maghfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ibadah saya belum dapat apa-apa, kayak fokus aja, yang penting Allah ridho kepada kita, yang penting Allah suka kepada kita, bagaimanapun orang pandangan terhadap kita atau apapun yang kita laksanakan, maka inilah bukan tujuan kita, karena tujuan kita adalah ridho dan rahmat Allah. Ya, begitupun tadi kata si ibu, ya, kenapa kalau kita fokus dengan sesuatu, biasanya kalau kita melihat, si Eta mah ngaji kayak begitu, ya, sering ngaji tuh masih ngobrolin orang, sering dikir tapi ngajak masih ngomongin orang, dikir aja masih ngomongin orang, kalau nggak dikir apa lagi, ya, berangkat ke pengajian aja masih ngomongin orang, gimana kalau nggak ngaji? Makanya kita harus tetap fokus saja, bernilai baik kepada orang lain, dan fokuskan kepada diri kita sendiri untuk masalah ibadah, ya. Maka ini adalah untuk meluruskan niat kita bahwa tujuan kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, godaan-godaan itu pasti banyak, ya. Godaan-godaan yang menggoda kita tadi, sedekah saya belum ikhlas, antar dulu aja saya sedikit dulu, ikhlasnya saya 2.000 aja, nggak usah 5.000, nggak bisa, ya. Kenapa? Karena semuanya adalah butuh proses, ya. Kalau istilahnya ketika dari kita ketika sesuatu ibadah harus dipaksa, lama-lama akan menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa kan merasa apa? Merasa nikmat. Coba dulu ketika kita ibadah, ya dulu contoh sholat, ya, sholat saja dulu. Kalau kita sholat, ya, dipaksa kita sholat kepada orang tua kita, dipaksa, ternyata ketika sudah dipaksa, ini saya belum sholat, apa ya, ada yang ganjel, ya. Ibu sudah biasa sholat tasbih, ketika kita sholat tasbih, ada yang kurang, ya. Nah, ya, seperti itu. Makanya terbiasa. Nanti ketika kita sudah dipaksa akan terbiasa. Sudah terbiasa, maka kita akan merasa nyaman, merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka inilah yang harus kita utamakan, bagaimana tujuan kita. Namun karena kalau masalah dalam fikih, ya, ini memang ada hal-hal yang harus kita tinggalkan,
Apa yang harus tinggalkan saat kita hadas, saat kita junub, saat kita punya hadas kecil, hadas besar, atau dalam keadaan junub dan lainnya. Ini memang ada yang tidak boleh kita lakukan. Jangan mentang-mentang, oh saya sedang semangat ibadah, contoh dalam keadaan dia tidak punya wudu, ya, tidak punya wudu, ya, ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama, ketika tidak boleh dalam keadaan wudu, ini adalah yang tidak boleh kita lakukan. Pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran. Jadi saat ketika tidak punya wudu, kita ada 4 yang tidak boleh kita lakukan. Pertama dulu, tidak boleh sholat, tawaf, membawa Al-Quran, dan memegang Al-Quran. Ini 4, ya. Yang kedua, tidak boleh yang dilarang dilaksanakan saat kita mempunyai hadas besarnya karena junub, ya, karena junub. Ini ada 6. Yang pertama, tadi yang 4 sama. Tadi apa yang 4-nya? Tidak boleh sholat, tawaf, membawa Al-Quran, memegang Al-Quran. Kalau junub tambahin mau membaca Al-Quran, berdiam di masjid. Nah, ya tambahin ya, kalau ada junub. Jadi berdiam di masjid dan membaca Al-Quran. Ini jangan mentang-mentang, pokoknya saya lagi semangat. Kalau kadang itu belum mandi juga nggak apa-apa lah. Nggak bisa. Nah, ada hal-hal saatnya yang kita tidak bisa dilakukan, ya. Jangan mentang-mentang tadi saya lagi semangat, nggak bisa. Dan yang ketiga adalah saat diri kita haid atau nifas. Ya, kalau haid dan nifas, nah ini bedanya ya. Kalau haid dan nifas, ya, ketika haid dan nifas, yang 6, ya, ditambahin. Tambahinnya apa? Tidak boleh, kan tidak boleh masuk ke masjid, ya. Tambahin tidak boleh lewat ke masjid, berdiam di masjid, lewat ke masjid, ya. Terus tidak boleh puasa, nah, tidak boleh puasa. Tidak boleh istimta. Istimta itu adalah bersenang-senang antara pusar dan lutut, ya, bersenang-senang antara pusar dan lutut. Kalau ibu di atas lutut ke atas, di atas lutut, di bawah lutut ke bawah boleh, ya, istimtanya, ya. Itu dari bawah lutut ke bawah, silakan. Ibu bersenang-senang, maksudnya bersenang-senang dengan suami istri. Mau dari atas lutut, dari atas pusar ke atas silahkan, ya. Yang tidak boleh adalah hanya baina surah wal rukbah, antara pusar dan lutut. Punten, ya, ini kalau masalah ini terkadang gini, wah saya malah gini pas, saya lagi head, nggak boleh dekat-dekat sama suami, nggak bisa. Ya, karena kalau hal yang seperti itu adalah ibadah. Namun ibadah yang tidak boleh kita lakukan hanya baina surah wal rukbah. Apalagi kalau headnya yang lama, apalagi kalau lagi nifasnya lama. Nah ini, ya, kalau ibu mau seandainya suami istri antara pusar dan lutut saja tidak boleh, dari pusar ke atas silakan. Ya, dari lutut ke bawah silakan. Mau ngapain dari lutut ke bawah? Ini adalah dari jangan sampai, ya, saya lagi pokoknya nggak boleh, dengan suami nggak bisa, ya, karena ya, ini adalah hal suka ini merasa tahu bahwa itu adalah merasa sedih, merasa tahu tidak boleh melakukan itu, padahal yang tidak boleh hanya dari surah ya, antara pusar dan lutut saja, ya. Yang selanjutnya adalah yang tidak boleh adalah cerai, ya, cerai saat haid, ya, saat nifas, saat haid, ya. Nah itu adalah tidak boleh, ya. Jadi ada 8, tambahannya ada 2, ya, dari yang tadi 6. Bagaimana kalau sekarang karena sedang dalam keadaan haid, saya pengen ke masjid, ya. Ada catatan di sana, in khawat tawrisahu, seandainya khawatir. Khawatir apa? Kalau misalnya bercecer, ya, di sana takut mengotori masjid, ya. Nah maka di sana, oh iya, menetes ya, intinya
menetes ya atau bergeser dan sebagainya, pokoknya tidak aman ya untuk kebersihan ya, maka di sana adalah tidak boleh ya. Memang kalau ingin hati-hati sekali, ibu duduknya di serambinya saja, di serambi, bukan serambi Mekah tadi ya, ya di serambi ini biar aman ya, di terasnya ya. Nah itu untuk kehati-hatian kita. Nah bagaimana kalau yang katakan sekarang sudah modern ya, sudah modern sekarang mah sudah yang aman ya, mau ibu mau jungkir balik ya iklannya kan seperti itu ya, aman gitu ya. Apalagi kita mau ke masjid ini kajiannya jarang contohnya, nah ya itu silahkan kita masih bisa lakukan. Namun kalau untuk membaca Al-Quran ya, kalau untuk membaca Al-Quran ya, memegang kalau baca di sana adalah memang itu tidak boleh, terkhusus terkecuali satu untuk yang mengajarkan ngaji ya, itu kan biasanya diputus-putus. Entah kita lagi ngajarin ngaji anak nih, hafalan anak diputus-putus boleh ya. Nah contoh protes dulu ya biar inget contohnya. Contoh kul, ikutin ya, ikutin kul buang, seperti itu ya, diputus-putus. Jadi diputus-putus seperti itu. Jadi ketika mengajarkan untuk berwudu, tapi jangan nanti ibu disampaikan bacanya, tidak boleh ya dalam keadaan haid terus ataupun nifas. Terus selanjutnya bagaimana untuk para penghafal Quran? Untuk penghafal Quran ya, ini memang ada dua pendapat. Ada yang memang murni tidak boleh ya, tentunya kan boleh hanya dalam hati, cukup berdiam ya, ada seperti itu. Namun ada juga karena tipenya kan beda-beda ya untuk menghafal Quran. Ada yang boleh hanya bacaan saja, mengulang hafalan ya, mengulang yang sudah dihafalkan itu boleh ya untuk para penghafal Al-Quran. Atau yang ketiga adalah untuk diniatkan doa. Contoh kita baca Al-Ikhlasnya karena doa ya, sebelum tidur kita baca dulu orang Anas ya. Nah itu silakan. Ayat kursi itu kan bagian dari Al-Quran atau doa dan sebagainya. Itu kalau kita niatkan kalau dalam keadaan haid boleh. Bagaimana kalau saya dalam keadaan haid? Ini kita ngobrol sayang banget saya nggak baca Al-Quran ya kan, saya seperti itu ya. Dalam keadaan haid ya, ketika saat haid jangan khawatir. Jangan khawatir kenapa? Saat diri kita punya amalan yang istiqomah, ketika dalam keadaan tidak haid, maka saat itulah kita boleh sama pahalanya dengan saat kita tidak haid. Contoh, ibu biasanya sholat fardu beserta qobliyahnya ya, terus habis itu baca Quran, habis itu kita murojaah atau mengolah dan sebagainya. Saat ibu haid tidak bisa mengerjakan itu, sholat fardunya nggak bisa, qobliyahnya atau bagiannya kita tidak bisa lakukan, baca Qurannya tidak bisa kita lakukan. Saat ibu haid pahalanya tetap mengalir dan kita dapat seperti halnya kita tidak dalam keadaan haid ya. Jadi jangan khawatir, makanya kita punya istiqomah saja, yang pasti istiqomah saat kita tidak dalam keadaan haid ya. Maka ini adalah ada rukhsah ya, ada keringanan. Namun biasanya ibu-ibu saat mau haid ataupun setelah haid itu biasanya yazid terusnya terasa ya, saat keimanan lagi semuanya tidak haid ya, itu mau naikin lagi imunnya itu ya, untuk semangat ibadah ya Allah berat banget kan biasanya ya. Nah karena hormon wanita kan cepat banget berubahnya, maka saat itu ya bagaimana caranya dia untuk stabil ya, untuk stabil. Kata Rasulullah, tajdidu imanakum, maka perbaharilah imanmu, maka perbaharilah iman kalian. Wa kaifa tajdidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman saya biar iman saya tak stabil, tidak sampai ketika saat Yazid, oke alhamdulillah bertambah, sampai ini yang jangan sampai kita sampai menurun. Maka di sana kata Rasulullah, aksar min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah kan termasuk zikir. Ibu dalam keadaan haid boleh ya, tapi lebih bagusnya kalau haid itu bagusnya zikir yang di dalam hati, zikir qauli, zikir yang sudah ditanamkan di dalam qalbi kita, cukup dengan ismudzat. Nah, namun bagaimana saat setelah bangun setelah haid atau setelah nifas, kita berarti sholat ini digenjot
nih zikirnya. Yang biasanya 33 tambahan jadi 100, tambah 100, 165. Yang biasa 105 jadi 200 dan terus untuk memperbaharui keimanan kita. Biasanya HP kita kalau sudah lowbat, ya kan? Kalau sudah lowbat itu harus dicas. Ya, hard dicasnya intens, betul? Kalau dicasnya kita semau kita udah sampai ngedrop, baru dicas lagi nanti nggak bagus. Ya, HP kan seperti itu. Apalagi keimanan kita, ya tadi godaan setan ada di depan, belakang, kanan, kiri sampai dengan USB sudut fitnah ini godaan terus setan itu bakal udah sampai sirotol mustaqim. Setan akan terus menghalangi jalannya orang-orang yang menuju sirotol mustaqim. Maka di sini kita tujuan kita ya berikhtiar bagaimana terus ya pertama mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya adalah bagaimana terus memperbaharui keimanan kita. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa istiqomah ya, bisa memaksimalkan apa yang memang kita lakukan ini membuat Allah semakin suka kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.